Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah adalah awal perjalanan dalam perjuangan Islam, setelah bertahun-tahun mengalami penindasan dari kaum Quraisy. Dari perjalanan hijrah itu, penduduk berlomba-lomba menunjukkan rasa cinta dan penghormatan mereka kepada Rasulullah Muhammad SAW. Setelah perjalanan yang melelahkan, Nabi Muhammad tiba di desa Quba yang terletak sekitar 3 km dari Madinah. Di desa ini Nabi Muhammad tinggal sementara di rumah seorang sahabat, tokoh terkemuka dari suku tersebut. Senin 8 Rabiul Awal tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad menetap sementara di desa kecil ini selama 4 hari. Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk mendirikan sebuah masjid yang akan menjadi tempat ibadah dan pusat kegiatan Islam. Tanah yang dibangun untuk masjid ini adalah milik dua anak yatim dari Bani Najjar, yaitu Suhail dan Sahal. Setelah mengumpulkan para sahabat dan penduduk setempat, pembangunan Masjid Quba dimulai. Untuk memulai pembangunan beliau memberikan arahan langsung tentang tata letak masjid, termasuk menentukan arah kiblat yang pada saat itu menghadap ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Pembangunan masjid dilakukan dengan penuh gotong royong. Nabi Muhammad SAW sendiri terlibat langsung dalam pekerjaan fisik, memberikan contoh tentang pentingnya kerjasama dan kesetaraan. Nabi Muhammad juga ikut mengangkat batu, menunjukkan teladan ketulusan dan kebersamaan yang luar biasa. Kemudian dinding masjid dibangun, menggunakan batu-batu besar yang disusun dengan rapi dan kokoh, sedangkan atap masjid dibuat dari pelepah pohon kurma untuk memberikan keteduhan. Tiang-tiangnya berasal dari batang pohon kurma, yang dipasang tegak untuk menopang atap. Dan lantai masjid berupa tanah yang diratakan tanpa ornamen mewah atau material mahal. Salah satu momen penting dalam pembangunan Masjid Quba adalah semangat kebersamaan dan kerjasama antara Nabi Muhammad, para sahabat dan penduduk Quba. Semua orang bekerja tanpa pamrih, saling mendukung satu sama lain. Keikhlasan para sahabat dalam mendirikan masjid ini menjadikannya lebih istimewa daripada bangunan megah manapun. Setelah beberapa hari bekerja keras, masjid sederhana ini akhirnya selesai dibangun. Meskipun ukurannya kecil dan desainnya sangat sederhana, Masjid Quba memiliki makna yang sangat besar bagi umat Islam. Masjid ini menjadi tempat pertama, di mana umat Islam dapat beribadah dengan bebas tanpa gangguan dari kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW memimpin sholat pertama di Masjid Quba. Ini menjadi momen bersejarah dalam perjalanan dakwah Islam. Pembangunan Masjid Quba diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama, lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Surah At-Taubah ayat 108. Tidak hanya itu, Masjid Quba juga dikenal dengan keutamaannya. Rasulullah SAW bersabda, bahwa siapapun yang bersuci di rumahnya dan kemudian pergi ke Masjid Quba untuk sholat, akan mendapatkan pahala seperti melakukan umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Hal ini menjadikan Masjid Quba sebagai tempat yang penuh berkah dan keistimewaan. Masjid ini menjadi tempat ibadah yang diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai dibangun, Masjid Quba berfungsi menjadi pusat ibadah umat Islam, mendirikan sholat berjamaah dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, dipergunakan juga untuk musyawarah pendidikan agama dan kegiatan sosial lainnya. Nabi Muhammad SAW juga sering mengunjungi Masjid Quba. Setelah beliau menetap di Madinah, beliau menjadikan masjid ini sebagai bagian dari rutinitas spiritualnya. Setelah berjalannya waktu, Masjid Quba mengalami beberapa kali perluasan dan renovasi, untuk menampung jamaah yang semakin banyak. Perluasan pertama Masjid Quba, pada zaman Utsman bin Affan, dengan membangun menara masjid untuk mengumandangkan azan. Dan renovasi besar-besaran, dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, untuk meningkatkan kapasitas masjid sampai mampu menampung 20.000 jamaah. Nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kisah pembangunan Masjid Quba ini adalah mengingatkan kita akan semangat gotong royong dan persaudaraan yang tercermin selama pembangunan Masjid Quba, yang dapat menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like,
comment, share, and subscribe.